Minum kopi dulu sebelum aku mau bikin episode ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Analisa channel kali ini aku lagi nggak pengen ngebahas tema spesifik tertentu. Aku nggak pengen menganalisa apapun, tapi aku pengen cerita nih. Karena menurutku ceritaku ini tuh bakalan aku tayangin ketika aku sudah berhasil melalui part journey menuju satu titik yang aku lagi pengen capai. Bahkan aku bilang ke timku, jangan ditayangin kalau aku nggak sampai di titik itu. Oke, ini behind the scene, dibalik mimpi dan cita-citaku untuk sekolah lagi. Mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya, bahwa analisa itu dasarnya emang anaknya ambisius. Jadi dari zaman kuliah aku tuh kayak setiap aku tuh pengen apa, aku akan mengejar itu sampai aku dapet. Tapi sampai akhirnya aku tuh sadar ambisi itu emang kayak supply energi yang ngebikin aku tuh bisa berjalan atau berlari. Tapi energi yang aku punya dulu sama sekarang tuh udah beda, karena energiku yang sekarang tuh dibagi dengan prioritas lain, yaitu ketika aku berperan sebagai istri, ketika aku berperan sebagai ibu, ketika aku berperan sebagai seorang entrepreneur, di mana aku juga running sebuah bisnis yang di APDC Indonesia sekarang ini aku ada tim di bawahku gitu kan. Jadi maintain energi waktu tuh udah nggak sama lagi gitu. Masalahnya ambisinya tuh masih sama, energinya yang udah beda. Ngerasa nggak sih kalian pernah ada di satu titik itu? Nah, apa yang ngebikin aku tuh tetap yakin bahwa ambisi ini adalah sesuatu yang aku jalani? Kalau aku ambil dari beberapa buku, ternyata kita itu bisa loh mendesain hidup kita. Dan aku ingat waktu itu salah satu buku yang aku baca, Designing Your Life, bahwa setiap dari kita tuh adalah arsitek yang kita tuh punya kemampuan untuk mereview, mereframe hidup kita itu mau dibawa kemana gitu kan. Dimana curiosity dan humility kita dalam memiliki kemampuan mencerna kehidupan ini tuh sepenuhnya ada di milik kita. Nah akhirnya aku coba lihat lagi nih, desain hidupku 10 tahun yang lalu itu adalah apa yang aku jalankan di hari ini. Jadi kalau kita flashback, waktu aku kuliah dulu lulus gitu ya, di tahun 2011-an, aku tuh kayak mendesain hidupku itu memang aku pengen jadi seorang yang terus bisa menginspirasi banyak orang. Entah kenapa di dalam imajinasiku tuh aku tuh pengen punya panggung, aku pengen megang mic on stage, dimana aku bisa memberikan ilmu yang aku punya, entah itu ruang kelas pembelajaran atau ruang pelatihan tersendiri atau bahkan di sebuah media gitu. Nah ketika aku belum tahu platformnya apa, pada saat itu aku cuma on track aja, ambisiku ke arah sana, sehingga aku butuh punya ilmu yang membuatku lebih kaya lagi. Nah karena nggak tahu gitu ya teman-teman, tapi curiosity ini yang membuat aku berjalan sampai di titik ini. Akhirnya curiosity-ku terhadap ilmu psikologi, aku coba untuk sampai di titik aku menempuh S2 di Fakultas Psikologi Gadjah Mada. Jadi aku lanjut S2 tuh waktu itu. Alhamdulillah dapat beasiswa dari kampus. Walaupun sebenarnya waktu itu ada satu ambisi yang nggak kesampaian. Jadi aku tuh pengen banget kuliah ke luar negeri. Dan pada saat itu aku daftar beberapa beasiswa dan aku nggak diterima. Jadi pada saat itu tuh kayak ngerasa ternyata yang aku pikir aku tuh punya kemampuan, aku nggak sampai ya gitu. Nggak ada yang mau nerima aku buat kasih beasiswa. Waktu itu belum ada LPDP ya teman-teman, kayak beasiswa yang sekarang lagi ada di dalam negeri. Jadi aku ngejarnya beasiswa dari pemerintah luar. Yang mulai dari administratif yang nggak lolos, nggak ada panggilan, dan kendala lain termasuk mungkin pemahamanku terhadap bahasa gitu. Mungkin pesaingku bahasa Inggrisnya lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, sampai ya udahlah, yang penting curiosity-ku terhadap ilmu psikologi ini tersampaikan di kuliah S2. Udah tuh ya teman-teman, S2 selesai, akhirnya aku sambil menikah dan ya singkat cerita, ternyata energiku tuh harus dibagi pada saat aku kuliah S2 gitu kan. Aku punya anak lagi, terus aku mendirikan APDC Indonesia. Entah kenapa, desain hidup yang aku buat itu kayak jauh lebih cepat daripada yang aku jalankan. Awalnya aku berpikir 10 tahun setelah aku lulus, aku tuh kayak baru mau memulai mendirikan kantor impianku, karena aku merasa waktuku untuk belajar, pengalamanku belum banyak untuk bisa pede bikin perusahaan sendiri. Waktu lulus,
posisi sudah menikah dan punya anak, nggak banyak perusahaan yang mau nerima aku. Nah sampai akhirnya karena nggak mau mengorbankan 1-2 hal prioritas dalam hidup, aku membangun mimpiku lebih cepat, yaitu membangun APDC Indonesia di umur 26 tahun. 2015 nggak ada yang ngasih aku desain tentang bisnis itu seperti apa, dan waktu itu aku cuma modal nekat tapi dengan perhitungan di mana aku ada financial plan yang aku buat secara sederhana. Bisnis plannya saat itu hanya satu, sejalan sama visiku, yaitu aku terus pengen ngembangin diri. Jadi kalau kalian lihat APDC Indonesia ini adalah discover the best version of you, ini tuh kayak the real of my journey gitu. Aku tuh bener-bener mencoba untuk setiap harinya memberikan versi terbaikku sebagai analisa di dalam ruang belajarku bersama APDC. Nggak kerasa nih teman-teman, 2023 itu which is udah 8 tahun. Kadang tuh kayak mempertanyakan gitu, apakah selama 8 tahun ini aku sudah berjalan sesuai sama desain hidup yang aku pengenin. Kalau aku pengen reframe, desain hidupnya itu kan ada 2 ya, namanya orang hidup, ya ada life view, jadi melihat dari segi kehidupanku, dan work view. Jadi kalau kita lihat dari segi kehidupan, pekerjaanku itu sangat sejalan dengan peranku sebagai istri dan ibu. Artinya, aku punya freedom dan flexibility untuk mengatur waktu. Walaupun kalau teman-teman lihat, Mbak Ana ini nggak pernah ada di rumah betah lama-lama alias sering keluar kota gitu. Tapi aku nggak melihat kuantitas, aku melihat kualitas. Dengan aku punya keleluasan untuk mengatur waktu itu tuh aku jadi ngerasa bisa hadir untuk anakku dengan caraku, bukan cara ibu yang lain. Kalau dilihat dari work view, ini ada satu hal yang aku pertanyakan gitu. Impactku sudah sebesar apa ya? Kedalaman pemahamanku terhadap ilmuku sedalam apa ya? Apakah sudah sejalan sama niatan awalku ketika ngedesain aku pengen menjadi seorang psikolog, konsultan, dan membangun APDC ini? Ternyata jawabannya masih ada titik-titik yang belum terjawab. Lalu aku mempertanyakan lagi, sepertinya curiosity-ku terhadap ilmu psikologi ini perlu ada pit stopnya gitu. Kayak perlu ada titik berhenti yang membuat aku harus belajar lagi. Perlu untuk bisa menginvestasikan diriku di dalam investasi yang gak pernah terbayang, yaitu sekolah ke luar negeri, mimpi 10 tahun yang lalu yang tertunda dan baru bisa kesampaian di 2023 ini. Bayangin teman-teman, lebih dari 10 tahun. Prosesnya gak mudah, negosiasi dengan pasangan, dengan diri sendiri, dengan situasi, bahkan materi dan non-materi. Waktu itu aku sempet banget pengen S3 gitu ya, pengen S3. Tapi justru dalam perjalanan aku menjadi profesional, dipercaya oleh banyak pihak, klien, perusahaan, organisasi, aku kayak ngerasa kebutuhanku bukan di situ. Kalau aku S3 tuh kayak itu gitu, ambisiku yang nggak make sense karena kebutuhanku adalah belum sampai ke sana. Aku pengen ngelanjutin S3, tapi kayaknya tuh masih ada titik kosong yang membuatku tuh belum bisa pantas untuk di S3 itu gitu. Aku kayak harus ngejahit satu posisi di mana curiosity-ku terhadap psikologi ini perlu diperdalam lagi yang lebih spesifik. Nah, makanya aku daftar nih sekolah tahun lalu. Keinginannya udah lama, tapi baru berani daftar tahun lalu, 2022, di tengah pandemi. Pada saat aku berpikir flexibility bisa dikejar pada saat itu kerja dari mana aja. Nah, ternyata pada saat aku daftar, keterima, berubah situasinya, udah nggak pandemi lagi gitu kan. 2022 akhir kerjaan udah mulai offline. Keraguanku mulai meningkat. Pertanyaan-pertanyaanku tentang kesiapan mental dan finansial tuh mulai dipertanyakan gitu sama diriku sendiri. Dan pada saat 2022 akhirnya aku memutuskan untuk aku defer setahun. Jadi aku baru pengen berangkat 2023. Untungnya dari kampus itu kasih kesempatan untuk kita punya waktu 1 tahun mempersiapkan diri. Defer 1 tahun itu ternyata cepet banget. Kayak ya Allah, tahu-tahu udah 1 tahun dari 2022 waktu saat aku daftar gitu. Dan aku selalu merasa waktunya tuh kurang. Jadi mulai nyiapin mentalku tuh sebenarnya nggak cukup besar untuk bisa extend my comfort zone ketika aku sekolah lagi. Karena aku sudah dalam zona yang sangat nyaman. Aku kerja sesuai sama passionku, aku kerja sesuai sama paceku, aku kerja sama apa yang aku pengen lakuin. Tapi ada satu kekosongan yang ngerasa desain hidupku tuh kayaknya masih ada yang hampa gitu. Aku kayak ada pertanyaan besar terhadap impact dan ilmu yang aku punya gitu kan. Akhirnya setelah negosiasi sama suami, alhamdulillah 2023 ini kita putuskan untuk berangkat. Qadarullah teman-teman, kayak step demi step, aku sambil juggling dengan pekerjaan kantor,
manage tim, dimana pada saat 2023 ternyata demand kita naik banget, semuanya offline. Satu sisi happy karena waktu aku daftar S2 lagi, second master ini nggak banyak beasiswa yang bisa kasih. Kayak LPDP itu cuma bisa kasih kalau kamu belum pernah S2. Nah, karena pertanggungjawaban beasiswa itu juga nggak mudah, dan nggak mudah juga untuk tersaring, energiku juga kayak buat ngejar itu tuh, ya secara otomatis IELTS-mu harus tinggi banget. Secara otomatis kamu harus fokus untuk bisa menyiapkan diri kamu tuh emang pantas dapat beasiswa itu gitu. Otomatis pertanggungjawabannya juga lebih besar. Akhirnya aku coba nih buat hitung lagi. Semua orang pada bertanya-tanya, kalau orang punya duit sekian dia nggak akan ngabisin duit untuk sekolah dan tinggal di sana bawa keluarga. Pasti mereka akan berpikir mendingan buat bisnis yang lain di Indonesia, toh juga bisnis kamu udah jalan, terus uang itu bisa jadi uang lagi gitu. Nah, yang aku takutkan adalah kalau aku sekarang gini-gini aja dan ada kekosongan yang aku cari, legacy yang aku tinggalin 10 tahun lagi tuh nggak bisa sejalan sama desain hidup yang mau aku buat gitu teman-teman. Jadi akhirnya ya setiap orang berhak untuk berhenti dan berjalan lagi. Pit stopnya itu yang paling tahu adalah aku sendiri, walaupun aku nggak yakin sama titik ini. Dan pada saat aku udah mulai memberanikan untuk urus semuanya gitu ya teman-teman, terus kayak ternyata nggak mudah, ternyata ribet juga. Suami juga punya profesi, dia harus ngurus cuti. Terus habis itu aku juga ketakutanku meninggalkan zona ini juga besar. Kerjaan order tuh lagi banyak. Satu sisi kayak berarti aku meninggalkan kesempatan 1 tahun terhadap kerjaan-kerjaan di depan mata. Klien-klien juga lagi pada banyak mempercayakan project-project besar sama aku gitu ya. Itu kayak, yakin kamu mau keluar? Nanti kalau balik lagi kesempatan ini nggak datang 2 kali, kamu mau kayak apa gitu. Itu tuh kayak selalu ada di kepalaku teman-teman. Terus nanti teman-teman kantor gimana? Mereka kan butuh guidance, mereka kan butuh arahan. Nanti kapal ini bisa bertahan nggak? Jujur aku tuh kayak nggak tahu jawabannya apa. Tapi sampai titik ini, saat aku shoot bikin episode ini, aku masih punya keyakinan besar bahwa yang aku lakukan ini nggak akan sia-sia. Jadi kalau nanti aku akan menayangkan video ini, artinya aku udah berangkat ke sana. Aku cuma mau memberikan satu cerita ini sebagai inspirasi teman-teman, karena ini udah tinggal nggak ada sebulan aku harusnya udah timelineku berangkat mulai studi. Tiba-tiba visa aku itu dipertanyakan sama embassy. Aku diminta untuk meyakinkan embassy bahwa profilku tuh genuinely as a student yang memang beneran pengen sekolah. Embassy tuh mempertanyakan gitu, kayak bisakah kamu membuktikan kepada kami bahwa kamu itu beneran punya duit segitu ya untuk support finansial kamu selama kuliah dan keluargamu itu. Terus kenapa kamu pengen sekolah? Apa yang kamu lakuin dari 2011 sampai 2023? Yakin lo ngabisin duit buat sekolah? Mereka tuh kayak ada ketakutan kali ya, karena banyak isu-isu yang aku dengar katanya migrasi dari mahasiswa yang kuliah ke luar negeri itu banyak yang nggak balik, banyak yang mengambil benefit di sana. Mereka udah populasinya udah cukup padat, jadi mereka mengurangi populasi mahasiswa bawa keluarga di sana. Berita-berita yang beredar di Twitter itu tuh bikin aku panik teman-teman. Jujur kayak aku tuh sekarang ada ketakutan karena dengar cerita temenku juga yang ada yang dia pengen sekeluarga, ternyata visa anaknya ditolak. Ada yang suaminya ditolak visanya, dan aku kayak nggak bisa kebayang kalau aku harus berangkat sekolah sendiri. Mungkin aku akan menguburkan mimpiku kalau aku harus sekolah sendiri. Aduh, sedih deh ngomongnya. Dan yang paling cukup krusial adalah kemarin aku sempat submit visa buat support system, yaitu asisten. Mungkin orang-orang pada bertanya, Mbak Nung buat asisten rumah tangga. Yang nggak paham mungkin nggak akan bisa merasakan gitu ya. Kemarin aku udah nyoba 1 bulan ke sana dan tanpa support system tuh aku nggak bisa kerja. Padahal tim aku butuh aku di sana. Satu itu. Yang kedua, jujur sebenarnya yang sekolah itu nggak cuma aku, tapi suamiku juga apply. Dan Mas Aji, suamiku tuh bilang kalau dia sangat realistis bahwa prioritas sekolahnya tuh kamu dulu. Jadi dia bilang aku aja yang sekolah. Dia akan melihat situasi, kalau misalnya support sistemnya jalan, kayak mbak aku tuh bisa diajak, dia mau kuliah. Kalau enggak, dia prefer untuk jaga anak di rumah. Dan bisakah kalian bayangkan, di dunia yang sangat patriarki ini, walaupun suamiku open minded ya, keluarga juga nggak ada yang mempermasalahkan itu,
tapi aku sendiri gitu, itu tuh nggak sesuai sama core value aku, bahwa ya gimana pun tuh perempuan ya harus bisa support kebutuhan domestik di rumah, jangan kebalik gitu. Aku kayak ada ketakutanku sendiri yang itu nggak realistis ketika aku harus sekolah dan suamiku justru malah di rumah gitu. So dimulai dari video ini dibuat, aku minum kopi dulu. Aku tuh kayak ngerasa mempertanyakan gitu, apa iya ini yang aku cari? Apa iya ini tuh benar-benar sesuatu yang membuat aku tuh yakin sesuai sama desain hidup yang aku mau? Atau ini jangan-jangan cuma egoku sendiri, ambisiku yang gak ada alasan? Atau memang ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus aku jalanin gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh akhirnya ngebikin aku sekarang dalam titik nggak tahu jawaban dan keputusannya apa. Day by day, tiap harinya aku cuma mau ngejalanin, ada kerjaan aku kerjain, harus bikin statement letter aku kerjain, harus submit ini itu aku kerjain sambil menunggu pengumuman visaku yang bikin deg-degan. Bahkan tiket aja aku belum beli karena aku nggak berani ketika visanya ditolak, aku udah beli tiket dan tiketnya angus. Itu sering terjadi. Rumah juga sampai sekarang belum dapat karena nggak mudah nyari yang furnished, nyari yang udah ada isinya, terus kemudian harga dan lokasinya cocok, dan mereka tuh nggak begitu percaya kalau misalnya mahasiswa Indo yang masih di sini harus ada yang viewing di sana. Berapa kali janjian sama temenku yang kuliah di sana, mereka mau bantu viewing rumah, ternyata begitu mau di view, rumahnya udah laku. Itu kayak sering banget gitu. Belakangan ini tuh ngebikin aku cukup stres soal housing juga. Aku cuma pengen kasih semangat ke diriku sendiri dan mungkin teman-teman yang relate di luar sana, buat yang udah berkeluarga dan tetap punya mimpi, percayalah bahwa kadang memang kita tuh cuma bisa merencanakan perjalanan kita mau dibawa kemana. Yakini aja bahwa ya desainer hidup itu tetap kita, tapi penentu kehidupan bukan kita, yaitu yang maha di atas. Sampai doaku titik ini, ya Allah, kalau memang yang terbaik aku bisa sekolah lagi, menjalankan amanah dan tugasku dengan baik dalam setiap peran, berikan kemudahan. Kalau enggak, tunjukkan dalam setiap kesempatan. Dan kita akan lihat, wait and see aja nanti kira-kira sampai video ini tayang atau enggak. Kalau nggak tayang artinya aku nggak jadi berangkat. Kalau tayang artinya aku udah berangkat dan udah di sana. Jadi waktu aku lihat video ini, aku bisa tersenyum dan melihat diriku yang ragu sama pilihannya. Dan aku akan menceritakan lagi ketika aku udah sampai sana, sejauh apa perjalananku melalui keraguanku ini. Doain ya teman-teman semuanya, kalaupun aku jadi berangkat, semoga aku bisa survive lulus. Dan aku bisa kembali ke Indo, memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, dan bisa menjalankan desain hidup yang aku pengen buat sesuai sama value dan juga purposeku. Thank you so much for watching. Sekali-sekali psikolog curhat. Makasih udah dengerin curhatanku. Sampai jumpa di Analisa Channel episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.